Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada tutorial kedua kali ini kita akan lanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Nah, kalau pertemuan sebelumnya kini kita baru menginstal Laravel ya. Nah, sekarang kita lihat soal-soalnya yang sebelumnya ini ya. Nah, ini sudah membuat miskin pasca bayar. Nah, ini kita bisa lihat tabel-tabelnya di sini ya. Nah, mungkin untuk buat aplikasi seperti itu cukup panjang. Jadi untuk tutorial kali ini mungkin untuk ini aja ya, untuk menjalankan manipulasinya aja kayak create, read, update, delete atau CRUD-nya. Oke, nanti sebagai contoh yang kita akan buatkan CRUD-nya adalah data tarif terlebih dahulu aja ya. Nah, ini ada tarif, daya, ID tarif ya, daya dan tarif per kWh seperti itu. Nah, nanti untuk pembuatan tabel ini kalian nanti bisa copy juga ya, bisa ikut juga untuk mengerjakan tabel-tabel yang lainnya. Atau bisa menggunakan nantinya untuk di soal nomor yang ini nih. Nomor yang mengimplementasikan algoritma program. Nah, di sini kan suruh membuat sebuah sorting input kayak begini ya. Nah, ini bisa diikutin. Kita bisa melakukan sorting dan searching itu menggunakan database. Jadi, pada saat input angka, nanti kita akan input ke dalam database. Nah, jadi kurang lebih nanti langkah-langkahnya sama kayak begini. Jadi misalkan contoh ini adalah tarif ya, berarti nanti kita akan buat dulu tabel tarif. Nah, tapi kalau untuk yang bawah karena itu berhubungan dengan nilai, berarti nanti kita harus membuat tabel nilai seperti itu. Oke, kita lanjut saja langsung. Kita akan coba mempraktekkan untuk membuat tabel tarif. Nah, sebelumnya mungkin kalau kita belajar, kita membuat tabel tarifnya ya di sini, yaitu pada Sercom kita buat tabel baru. Mana ya tabel baru ya? Di refresh dulu ini. Nah, untuk membuat tabel baru kan biasanya kan kita ini ya, create tabel baru, namanya apa? Klik go. Nah, tapi kalau di Laravel itu cara seperti itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Nah, tapi untuk membuat tabel baru kita dapat membuat di Laravel ya, seperti ini di kodenya. Nah, untuk itu kita akan meng-close terlebih dahulu yang ini ya. Kita akan mematikan dulu servernya karena kita akan mau mengubah-ubah lagi kodenya. Nah, untuk mematikannya kita dapat menekan yang namanya Ctrl plus C. Tapi syaratnya harus diklik dulu di sini ya. Diklik dulu terus Ctrl plus C. Nah, maka dia akan kembali lagi. Kalau seperti ini kita akan buat dulu skema tabelnya ya. Skema tabelnya untuk memberitahukan kepada database kita membuat database namanya listrik. Isinya tabelnya adalah tadi tuh ID, daya sama tarif per kWh. Kita kasih tahu si database-nya. Terus kita kasih tahu juga misalkan ID itu tipenya apa, tarif itu tipenya apa dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk membuat skemanya adalah PHP artisan make ya. Nih, pokoknya kalau di Laravel, kalau kita ingin membuat sebuah data atau sebuah file lah seperti itu, membuat sebuah file, kita harus tambahkan kata-kata make seperti itu ya. Nah, kalau ada kata-kata make itu rumusnya ditambahin titik dua seperti ini. Apa yang mau kita buat? File apa yang mau kita buat seperti itu? Yang mau kita buat adalah file migration. Migration atau file migrasi. Kan kalau yang tadi kan ini kan kita tinggal migrasi aja. Nah, karena dia sudah disediakan pada folder database migration. Nah, ini 4 ini tabel ini dia sudah ada di sini. Jadi dia ketika kita tulis seperti ini dia langsung otomatis masuk ke dalam database. Seperti itu. Kalau misalkan mau nambahin baru sini caranya adalah seperti ini. PHP artisan make migration create. Karena kita mau membuat berarti ada create ya. Create apa nih? Tarif, misalkan table. Tabelnya kayak begini ya bahasa Inggris ya. Create tarif table. Jadi cukup mudah sekali untuk membuat skemanya. Ini tinggal klik atau tekan enter. Nah, maka dia kalau kita geser sedikit dia udah ada ya filenya ya. Create tarif table. Kita klik 2 kali. Nah, maka dia tampilannya seperti ini. Nih, kita mau memberitahukan kepada database, kita mau buat sebuah tabel yang namanya tarif. Dia udah ada ID-nya,
dan dia sudah ada timestamp. Apa itu timestamp? Timestamp adalah waktu. Nanti di file kita itu ada waktu ya. Waktunya apa? Waktu pada saat create add atau pada saat dibuat dan update add. Pada saat diupdate. Oh, pokoknya ini dibuatnya kapan sih? Oh, ini data ini diupdate-nya kapan sih? Nanti akan tersimpan pada timestamp seperti itu. Oke, lanjut. Kita akan buat. Nah, yang pertama kita lihat dulu si soalnya. Misalkan tarif. Tarif ini, daya ini dia berbentuk apa sih? Berbentuk kata-kata kah atau berbentuk sebuah angka? Nah, biasanya itu kalau daya kan ada kayak 400, 450, 900, 1300 kan kayak begitu ya. Biasanya itu dia berbentuk angka. Jadi kalau angka kita harus menulisnya di sini adalah tabel integer. Nah, di sini untuk Visual Studio Code kita dapat menggunakan seperti ini nih enaknya nih. Bisa menggunakan shortcut. Column integer. Integer. Nah, di sini dia sudah ada langsung. Misalkan namanya apa tadi? Namanya adalah si daya. Unsigned-nya hapus, nullable-nya boleh nggak kosong? Kalau nggak boleh ya udah hapus saja. Nah, ini defaultnya 12, hapus saja nggak apa-apa. Cukup kayak begini. Kalau misalnya ada pertanyaan, Pak, di punya saya kolomnya nggak ada. Oke, kalau misalkan nggak ada kolomnya, kita bisa lari ke sini nih, extension. Namanya adalah extension. Nah, extensionnya itu kita download yang sebentar. Ini nih ya, ada dua. Jadi yang perlu di-download nanti ada dua, yaitu namanya adalah Laravel Snippet. Kalian cari aja di sini, Laravel Snippet. Snippet. Nah, kayak begini. Kalau sudah ketemu yang ini, atas namanya Winilin, kalian install aja. Seperti itu. Nah, lalu cari yang kedua, yaitu Laravel Blade Snippet. Sama diklik, dia sama ya dari Winilin, ini tinggal install aja. Seperti itu. Oke. Kalau sudah, ini di close. Nah, dia kayak begitu, dia udah bisa langsung kolom. Otomatis enak ya, jadi kita nggak usah nulis-nulis lagi seperti itu. Nah, lalu tarif per KWH. Tarif per KWH itu apa sih? Kan tarif ya. Tarif itu biasanya berapa banyak sih? Nah, kalau misalkan sama kayak integer, tinggal copy aja deh. Nah, tinggal tulis saya tarif per KWH. Kayak begitu. Oke, selesai deh. Udah ada ID, integer, udah ada ID, daya, tarif per KWH. Sama ya, tarif ID, tarif, daya, dan tarif per KWH. Maksudnya sudah sesuai seperti ini. Nah, caranya gimana memasukkan tarif ini ke dalam database? Nah, caranya sama kayak yang atas nih. Sama kayak ini ya. Kita harus melakukan migrasi lagi, migrasi tabel kita, yaitu menggunakan PHP Artisan Migrate. Nah, biasanya kalau orang-orang kan tulis lagi. Nah, tapi kalau kita udah bermain di terminal atau CMD, kita bisa tekan atas-atas saja ya. Ini atas, atas, atas. Seperti ini ya. Jadi kita cari PHP Artisan Migrate atau ini ibaratnya histori pengetikan kita ya. Seperti itu. Kalau sudah kita tekan Enter. Nah, maka di sini dia sudah berhasil terbuat. Kita lihat benar gak sih kebuat? Nah, di sini sudah ada ya tarif seperti itu. Sudah ada namanya tarif. Oke, kita mau isi contoh ya, kita mau mengisinya. Nah, tapi kalau mau mengisinya, untuk mau mengisi si tabel tarif tersebut, kita harus ibaratnya ada penghubung antara si tabel tersebut, tabel yang ada di database dengan Laravel kita. Nah, itu disebutnya dengan istilah model. Nanti, pokoknya ya, kalian kalau berhubungan dengan framework mau itu apa aja bebas ya, framework website, maka dia ada istilahnya. Ada istilahnya yaitu adalah MVC.
Apa itu MVC? Model, view, controller. Di mana model ini adalah penghubung, atau jembatan antara view dengan controller. Apa itu jembatan? Jadi dia penyedia data ya, ibaratnya ya dia ngambil dari database, yaitu penghubung antara tampilan dengan apa ini controller. Controller adalah proses seperti itu. Nah, ini adalah tampilan, view ini adalah tampilan ya nanti ya. Dan controller adalah prosesnya. Jadi kalau misalkan keduanya ini antara tampilan sama proses ingin digabungkan, nah dia harus include dulu sebuah model. Jadi model ini dia penghubung antara tabelnya dengan si Laravelnya seperti itu. Nah, untuk membuat model gimana caranya? Sama kayak tadi, kan yang tadi sudah Ane kasih tahu, yaitu kalau kita mau membuat sebuah file, kita harus menggunakan make seperti itu. Nah, kita tiru rumusnya, ini bisa dihapus, nggak apa-apa. Nah, ini bukan migration lagi ya, tapi yang tadi mau kita buat adalah model seperti itu. Berarti di sini kita tulis model, nggak usah pakai S. Gini aja cukup. Nah, di sini kita tulis pakai huruf kapital di depannya, yaitu adalah apa? Tarif ya. Tarif seperti ini ya, enter. Nah, maka dia sudah kebuat. Kebuatnya di mana sih untuk model? Untuk model, untuk controller, nah itu diletakkan di pada folder app ya. App. Nah, kalau controller itu di HTTP, nah ini ada controller, tapi kalau model ada di folder model. Nah, ini ada tarif seperti itu ya. Oke. Kalau sudah kita akan coba memasukinya, kita akan memasukkan ya. Memasukkannya nggak langsung kayak begini ya, kan biasanya kan kalau orang tinggal langsung aja insert gitu ya. Kita coba masukkan, ini masukkan, ini masukkan. Nah, kalau seperti itu ya, kalau Laravel ini ibaratnya kita nggak usah perlu lagi yang namanya database ya. Ibaratnya tampilan database itu kita udah nggak perlukan lagi ya. Intinya dia cuman buat database aja udah gini. Selebihnya kita mau create, mau update segala macam itu kita dapat menggunakan Laravel seperti itu. Nah, untuk seperti itu, untuk menginsertnya data contoh ya, kita dapat menggunakan yang namanya sheet. Nah, yang namanya adalah sheet seperti itu. Gimana caranya? Seperti ini. Sama kayak tadi, kita kan mau buat sebuah file baru, berarti harus ada PHP artisan make. Apa yang mau kita buat? Atau apa yang mau kita make? Yang make-nya adalah seeder. Seperti ini. Namanya apa? Namanya tarif seeder. Nah, letaknya di mana sih tarif seedernya itu? Letaknya itu di database seeder yang ini ya. Nah, di sini ada tarif seeder. Kita klik. Nah, di sini bisa kita jalankan untuk perintah menambahkan data. Nah, cara nambahin data gimana sih? Nah, sebelum kita nambahin data, kita harus panggil dulu modelnya. Manggilnya itu dengan menggunakan use juga. Use app. Apa tuh app? Nah, ini ya, folder app ya. Kita harus ke folder app terlebih dahulu, terus masuk ke folder model tadi ya. Nah, terus masuk ke tarif, baru kita tulis ini tarif. Nah, di sini cukup titik koma aja, nggak usah tulis .php. Nah, itu nggak usah. Panjangan, seperti itu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa menulis dolar data sama dengan tarif titik dua kali create. Kita membuat ya, jangan lupa kasih titik koma. Nah, ini kita bisa kali kurung staples ya, seperti ini ya, biar gampang aja ya, kurung staples gitu ya. Nah, kita bisa tulis yang mau kita input yang mana. Kan kalau ID itu biasanya otomatis ya, nggak usah kita tulis. Berarti daya sama tarif per kWh aja. Kita tulis di sini adalah daya.
Nah, dayanya kita mau isi apa sih? Dayanya itu. Nah, dayanya bisa kita isi macam-macam ini bebas ya. Untuk yang sebelah kanannya ini bebas. Untuk yang sebelah kiri ini dia ngambil dari database, tapi kalau yang di kanan ini dia bebas. Misalkan untuk yang pertama itu 450. 450 itu tarif per KWH-nya berapa sih? Nah, ini bisa di copy aja. Kalau misalkan mau ketik. Nah, tarif per KWH-nya adalah misalkan 126 rupiah ya ini ya. Jadi emang 450 itu murah. Nah, jadi untuk yang lain-lainnya kan karena dia kan tadi kan ada banyak tuh ya, ada 5. Jadi yang penting itu sebenarnya cuma 2, yaitu cuma daya sama tarif per KWH. Yang lain ini dia serba otomatis. Jadi nanti ketika kita tambahkan ID-nya sudah dapat, create address sudah dapat, update address juga sudah dapat seperti itu. Nah, ini coba kita tambahkan lagi data 2 gitu aja ya. Data 2 900. Misalkan tarif PKW-nya hanya adalah 700 gitu aja. Ini kita buat asal-asalan dulu aja ya. Karena kalau misalnya mau cari data yang realnya, silahkan cari di Google. Nah, ini coba kita save. 3 dulu ya. 3 data. 3 data sama 1300 nih. 1300 itu 1445. Kalau nggak salah. Seperti ini. Oke, ini kita save. Oke, lalu kita panggil si tarif seeder ini. Panggilnya di mana? Panggilnya itu di dalam database seeder. Nah, di sini ya. Di sini kita dapat memanggilnya. Oke, untuk cara memanggilnya adalah $dis_call. Nah, ini kita panggil si nama kelasnya. Nama kelasnya adalah ini tarif seeder. Kita jalanin ya maksudnya ya. Ini run ini kita jalankan. Yang mau kita jalankan adalah tarif seeder.class seperti itu ya. Jangan lupa titik koma seperti ini. Oke, kita save. Nah, kalau sudah coba kita jalankan. Nah, jalankannya gimana? Jalankannya bukan yang PHP artisan serve ya. Nah, tapi jalankannya untuk perintah insertnya ini ya. Cara jalankannya itu adalah PHP artisan db titik satu ya, seed seperti itu ya. Ini untuk memasukkan data yang atau menjalankan yang ini ya, db seed. Nah, kita enter. Nah, kalau seperti ini berarti ada yang salah. Nah, kita lihat salahnya itu di mana sih, kita baca ya. Kalau misalkan nemu error, jangan takut intinya. Kita harus baca salahnya itu di mana. Oke, base table or view not found. Tabelnya Sercom listrik ini nama database kita, titik tarif. Nah, ini katanya mau pakai S nih, do not exit. Oh, pantesan. Nah, di sini katanya si Laravel itu dia membaca tarifnya itu pakai S. Tapi kan yang kita buat ini tarifnya dia nggak menggunakan S ya. Nah, ini tarifnya dia nggak menggunakan S. Gimana caranya biar ini berhasil? Nah, berarti kita harus memainkan jembatannya. Kita harus setting jembatannya. Apa tadi jembatan? Jembatan adalah model. Berarti kita harus buka file model nih. App, model, tarif. Nah, di sini kita harus men-settingnya. Settingnya kayak gimana? Oke, cara settingnya adalah seperti ini, yaitu protect. Kita sama memprotect $tabel sama dengan tarif. Nah, ini maksudnya apa? Kita harus memberitahukan atau memberikan sebuah defense ya, atau sebuah keamanan. Jadi untuk keamanan nama tabel kita atau tabel di sini adalah tarif, bukan tarifs. Ada S-nya itu bukan. Jadi cuma tarif aja seperti itu. Dan juga di sini untuk menginsert kita juga harus ada yang kita harus tentukan apa aja sih yang bisa kita manipulasi atau apa aja sih yang kita bisa insert. Nah, jadi kita harus protect juga $fill label seperti ini kalau nggak salah tulisannya. Nanti kita coba aja ya. Nah, di sini kita tulis daya yang bisa diinput tadi apa aja ya gitu ya, daya sama tarif per KWH. Tarif per KWH. Kayak begini contohnya. Oke, save.
Coba kita jalankan ya. Oke, kalau sudah di sini katanya database seeding complete successful atau setelah berhasil dijalankan. Nah, pokoknya kalau ini ya maksudnya ya, ini yang bisa kita manipulasi. Kayak kita bisa edit, kayak kita bisa tambahkan, kayak kita bisa tampilkan dan lain-lain. Contohnya kan tadi kan ini ada 5 ya. 5 itu ada ID, daya, tarif per KWH, create, update, add. Kan yang tadi kan yang lain kan yang otomatis. Yang kita ngisi manual cukup daya dan tarif per KWH. Nah, jadi yang kita tulis adalah yang itu aja di sini seperti itu. Jadi yang lain nggak usah. Nah, nanti kalau mau buat nilai, berarti nilainya aja yang ditulis di sini seperti itu ya. Dan di sini jangan lupa tulis nama nilainya, nama tabelnya seperti itu ya. Nah, ini kalau di refresh, nah dia sudah masuk nih, 1, 2, dan 3. Data kita sudah masuk, 450, 900, dan 1300. Oke, untuk tutorial kedua kurang lebih seperti ini aja. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.